Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, kali ini saya akan update sebentar ya di market. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Eh, kita melihat di market ya, tadi malam itu ada gejolak di market ya. Jadi semua yang berlawanan dengan dolar itu eh, tiba-tiba turun mendadak ya. Dan ada yang perlu kita cermati ya, jadi, tadi malam itu, semua mata uang yang berlawanan dengan dolar, itu turun mendadak, dolar tiba-tiba menguat ya, padahal pada minggu kemarin dia melemah karena pernyataan Jerome Powell. Jadi yang, turun mendadak adalah termasuk, cryptocurrency ya, kemudian juga emas, gold itu juga pada Jumat kemarin karena pernyataan Jerome Powell yang tidak jadi atau ragu-ragu dalam tapering, mengakibatkan, dolar melemah, tetapi tiba-tiba pada minggu berikutnya dolar kemudian menguat secara tiba-tiba. Ada beberapa hal secara fundamental yang perlu saya sampaikan di sini, ini sudah saya share screen ya, ini adalah, chart BTC USDT ya. Pada Selasa kemarin itu pemerintah El Salvador itu juga sudah mengumumkan bahwa BTC resmi untuk, eee, alat penukaran di El Salvador ya, termasuk juga tender-tender di sana eee eee, apa, boleh menggunakan BTC dan, eee, pemerintah ataupun presiden El Salvador sendiri juga memborong BTC ya, pada saat masih di atas 50.000 kemarin, bahkan dia melakukan serok kemarin ya pada saat, tiba-tiba turun dan kemudian tender yang ada di El Salvador itu semuanya harus menggunakan Bitcoin ya, termasuk masyarakatnya harus punya BTC sebesar 30 US dollar ya, rata-rata dianjurkan seperti itu ya, dan ini tentunya adalah pukulan bagi dolar ya. Kenapa? Karena dolar itu adalah sebagai mata uang yang menguasai dunia, di mana semua harus melalui dolar dulu ya, perdagangan antar negara juga harus ditukar dengan dolar terlebih dahulu ya. Dan, jika pemerintah El Salvador ini menggunakan BTC sebagai mata uang dan dia diikuti oleh negara-negara lain ya seperti, Kolombia, kemudian, Venezuela dan sebagainya, Bolivia, itu negara-negara Amerika Latin kan rata-rata ekonominya hancur ya karena pandemi ini, tentunya akan sangat berbahaya. Sehingga ada satu hal yang kemarin yang tidak bisa diprediksi siapa yang melakukan dump BTC itu ya. Yang melakukan dump untuk BTC dan menguatkan dolar secara tiba-tiba. Juga, seperti kita ketahui tidak hanya pemerintah Amerika Latin ya, Indonesia dengan Cina itu juga sudah mengumumkan untuk perdagangan tidak menggunakan dolar lagi ya, tetapi langsung, eee, dengan mata uang masing-masing kemudian tidak ditukar dolar dulu. Nah, seperti kita ketahui dan itu juga negara-negara lain sudah seperti itu ya, Malaysia, Thailand, kemudian Turki, Jepang. Sehingga gerakan de-dolarisasi ini membuat, ada satu, kemarahan mungkin ya dalam tanda petik untuk dari pemerintah Amerika ya, bahwa dolar itu tidak boleh dia diturunkan dari tahtanya ya. Dan juga, pemerintah Timur Tengah itu juga semua sudah melakukan gerakan de-dolarisasi. Ini yang mungkin menyebabkan tiba-tiba dolar itu menguat pada, dalam jangka waktu yang sangat singkat ya, karena ada gelontor, apa ya, ada aksi oleh invisible yang kita tidak tahu ya, sehingga dolar tiba-tiba menguat. Dan BTC kemarin dari 52 ya, 52.000 langsung ke dia tiba-tiba jatuh ini. Nah ini ya grafiknya bisa kita lihat chart-nya ya, saya tunjukkan dia tiba-tiba kembali lagi masuk ke, eee, Andre Pitcock-nya ya dan
dia tertahan dan sekarang sudah mulai terpantul lagi ya. Demikian juga dengan emas, kemarin tiba-tiba dia langsung jatuh ke 17 ya, di 17,8, di bawah 1.800 ya per troy ounce. Jadi sampai ke 17,90-an, padahal sebelumnya di 18, di hari Jumatnya itu di 18,27 ya, karena pernyataan Jerome Powell yang tapering ini. Dan ini untuk para investor saya berharap juga tidak perlu panik, don't be panic ya, tetap hold. Dan juga kemungkinan akan ada jurus baru lagi yang digunakan untuk menguatkan dolar ini ya. Nah, ini saya curiga nanti adanya tapering ini bisa dipercepat ya dari yang sebelumnya untuk menguatkan dolar lagi untuk menjadikan dolar sebagai raja. Ya, jadi ini seperti itu ya. Jadi ini tertahan dia di sini. Memang tidak bisa lebih jatuh lagi. Tertahan di 42.000 kemarin ya. Dan kemudian sekarang mantul dan sekarang 47.000 dan mulai naik ya menuju ke 50 ribuan lagi. Jadi seperti itu ya. Dan ini di grafik. Jadi akhirnya dia kembali lagi masuk ke Andre Pitcock yang naik ini. Jadi dia akan bergerak lagi ke sini ya. Jadi seperti itu yang saya analisa dari pasar yang kemarin terjadi ya. Tetapi entahlah ya siapa yang menggelontorkan, siapakah yang menjual dan membeli, menjual yang non dolar dan membeli yang dolarnya itu ya. Nah itu yang agak mengkhawatirkan ya di sini ya, apalagi dolar itu sebenarnya underlying-nya kan emas ya, tetapi sekarang tidak lagi seperti itu. Dolar dicetak berdasarkan keinginan pemerintah Amerika Serikat. Ya, ini yang menyebabkan dolar ini menjadi tidak terkendali sehingga negara-negara di dunia ini kemudian mulai meninggalkan dolar. Nah, tentunya ada aksi ya, tidak mungkin ketika negara-negara mulai meninggalkan dolar, pemerintah Amerika diam saja, itu jelas tidak suatu hal yang tidak mungkin. Ini kalau kita lihat di share screen di Auroch juga sama ya, langsung ada sinyal untuk jual, sehingga memang saya tidak menyarankan untuk future ya, trading future, tapi adalah di spot ya, karena kalau di spot Anda cicil gitu ya, tidak akan panik karena harga pembelian Anda di harga yang cukup rendah. Seperti itu ya. Jadi tetapi kalian lihat ini masih dalam zona hijau, greedy-nya masih ada, walaupun demand index-nya juga mulai ke bawah dan momentumnya juga mengarah ke bawah. Ini untuk chart dari Auroch ya. Dan ini saya yakin juga IISG akan terpengaruh juga ya. Coba saya tunjukkan untuk yang IISG ya, pasti akan terpengaruh. Nah, IISG itu yang dilihat adalah di Dow Jones ya. Dow Jones sebagai sesama pasar saham yang ada di Amerika Serikat juga. Bisa kita lihat di sini ya, rata-rata ada beberapa saham yang turun memang, tapi ada juga beberapa saham yang jangka panjang seperti Power ini ya. Ini adalah energi alternatif ya, energi terbarukan, itu dia naik. Ini Power bisa kita lihat ya, dia naik ya, dia naik sudah 2%-an dan ada sinyal di sini segitiga warna hijau. Dan ini berada di atas 0 dan semuanya momentumnya juga naik, walaupun beberapa saham yang besar lainnya turun. Jadi tetap kita harus jeli ya, kalau di saham juga kita harus jeli melihat saham-saham yang potensial untuk 10 sampai dengan 20 tahun mendatang ya. Demikian juga BTC, jangan jangka pendek tetapi jangka panjang 10-20 tahun mendatang ya, karena banyak negara-negara yang sudah mulai menerapkan digital currency ya. Itu seperti itu ya yang bisa saya sampaikan update singkat pada pasar pada pagi hari ini.
Happy cuan, salam sehat, selalu sehat ya, tetap selalu sehat, jaga kesehatan dan patuhi prokes. Terima kasih.